Kita pengen sesuatu yang besar, tapi dengan perjuangan yang kecil. Pengen bahagia di dunia dan surga di akhirat, tapi dengan cara-cara yang simple. Maka pertanyaan Hariyah ibn Qudamah As-Sa'di kepada Nabi Muhammad tampaknya mewakili semua itu. Apa yang kita inginkan tersebut. Beliau bertanya, "Wahai Nabi, berikan satu nasihat kepada saya yang sederhana agar saya bisa selalu mengingatnya dan mengamalkannya demi kebahagiaan saya di dunia dan keselamatan saya di akhirat." Kemudian Nabi bersabda, "La taghdab, lakal jannah." Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Begitu juga dalam sabdanya yang lain dari Abu Amr ibn Anas, Nabi katakan, marah itu sebab disiksanya kita. Tentu jannah atau surga yang dimaksud oleh Nabi bukan hanya surga di akhirat kelak, tapi surga juga di dunia bagi orang-orang yang tidak marah. Begitu juga ketika Nabi mengatakan marah adalah sebab tersiksanya kita, bukan hanya tersiksanya kita di akhirat, tapi juga tersiksanya kita dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapati berbagai penelitian yang dilakukan diantaranya oleh Harvard University terhadap 670 pria selama 8 tahun. Ketika mereka menjadi pemarah atau suka marah, terdapat keburukan-keburukan yang menjadi efek baginya secara fisik. Di antaranya mengganggu saluran pernafasannya, mengganggu kesehatan jantungnya, mengganggu kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, merujuk kepada hadis Nabi, marah itu mengganggu kesehatan spiritual kita, sehingga menyebabkan kita tergolong orang-orang yang kemungkinan besar menghuni neraka kelak di akhirat. Maka marah adalah bencana. Bencana di dunia dan bencana di akhirat. Begitulah kata Seneca, salah seorang filosof stoikisme, yakni aliran filsafat tentang pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dia menjelaskan bahwa wabah paling berbahaya dan paling mengerikan yang pernah ada di muka bumi ini adalah marah. Karenanya ketika Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, sebenarnya Nabi yang rahmatan lil alamin, penuh cinta kepada kita itu secara tidak langsung sedang berkata kepada kita, sayangi dirimu. Karena ketika kau marah, berarti kau tidak menyayangi dirimu. Kau sedang mencelakakan dirimu sendiri, meskipun kamu tidak sadar. Tapi bisa jadi kita bertanya-tanya, gimana saya gak mau marah? Sedangkan sesuatu di luar diri saya ini begitu banyak yang memicu saya untuk marah. Berita di media-media, hujatan di media sosial, rekan kerja yang gak becus, teman yang membuli, hubungan dengan orang tua yang tidak baik, atau bahkan sekedar hal-hal kecil yang menyebabkan kita marah. Namun, kata Seneca, bukankah marah itu tentang dirimu sendiri, bukan tentang dirimu dengan orang lain? Dalam artian,
Kamu memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar dirimu. Tapi kamu bisa sepenuhnya mengontrol apa yang akan kamu pilih sebagai kedaulatan dirimu. Artinya memang banyak hal yang bisa memicu kemarahan kita. Namun kata Seneca, apakah kita mau marah atau tidak, itu sepenuhnya hak kita, pilihan kita, dan kedaulatan kita secara mutlak. Jadi kalau kita nggak mau marah, walaupun dipicu dengan berbagai hal, ya kita nggak akan marah. Tapi bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan diri agar tidak marah? Mari kita belajar dari timur ke barat tentang bagaimana mengendalikan diri agar tidak marah. Belajar dari Nabi Muhammad sampai ke Seneca. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi katakan dalam riwayat Ibnu Abbas, jika kamu sedang terpicu untuk marah, maka diamlah. Bisa kemudian diam sejenak dan kemudian menarik nafas. Bisa juga diam sejenak dan kemudian berzikir. Bisa pula diam sejenak dan melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sumber utama kemarahan itu adalah ketergesa-gesaan. Ketika kita sedang dipicu untuk marah, maka kalau kita adalah orang yang tergesa-gesa, kita akan langsung kontan untuk marah. Dan begitu selesai marah, beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, atau beberapa jam, hari, bulan, tahun kemudian, kita kemudian pasti akan menyesali kemarahan yang telah kita lakukan. Karena itu kata Nabi, ketika kamu mau marah, diam dulu. Jangan tergesa-gesa. Karena bisa jadi marah itu munculnya dari ketergesa-gesaan yang sesungguhnya tidak penting, tidak bermanfaat, dan malah memperburuk keadaan. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi katakan, kalau kamu sedang ingin marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau kamu sedang terpicu untuk marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Karena Nabi begitu menyayangi kita, sampai Nabi berikan treatment tentang bagaimana pengendalian secara fisik agar kita tidak diperdaya oleh rasa marah. Karena biasanya orang yang sedang duduk, ketika dia mau marah, dia berdiri. Maka lakukan sebaliknya untuk mengendalikan amarah itu sendiri. Oleh karena itu, kata Seneca, kemarahanmu adalah sejenis kegilaan yang membuat kamu mematok harga tinggi untuk sesuatu yang tidak berharga. Misalnya, kamu marah karena antrianmu disela. Kamu marah karena motormu atau mobilmu diserempet. Kamu marah karena hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Padahal kemarahan itu menyebabkan kamu tidak bahagia di dunia dan tidak selamat di akhirat. Mengapa kita menghargai mahal sesuatu yang bahkan bukan murah tapi tidak berharga? Seandainya kita pegang logika Seneca ini, kita akan berpikir, ngapain kita marah untuk hal-hal yang gak penting itu? Tapi kan bisa jadi kita marah untuk hal-hal yang penting. Maka lanjutan logika berpikirnya adalah, apa sih yang lebih penting dari kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, yang mata uangnya adalah ketidakmarahan? Oleh karena itu,
dalam tradisi sufistik atau spiritualitas Islam, diandaikan orang yang mudah marah atau orang yang sedang marah itu seperti genangan air setelah terjadinya hujan, atau seperti aliran sungai yang dangkal, yang ketika dilempar batu ke dalamnya maka akan berbunyi kencang dan kemudian akan keruh aliran air tersebut atau genangan air tersebut lantaran tanah yang ada di bawahnya naik ke permukaan. Tapi seorang yang matang secara spiritual, matang secara emosional, dan matang secara rasional, ia seperti samudra yang begitu luas dan dalam, yang jangankan satu buah kerikil dilempar ke dalamnya, berpuluh-puluh batu besar dilempar ke dalamnya, maka tidak akan terdengar bunyi yang kencang dan tidak akan membuat samudra itu keruh lantaran hal itu. Kerikil atau batu yang dilempar itu adalah seperti provokasi atau propaganda untuk bikin kita marah. Seorang yang hati dan pikirannya seluas samudra, dia tidak akan terprovokasi. Tapi seorang yang hati dan pikirannya sekecil genangan air atau sekecil aliran sungai, maka dia akan terprovokasi dan terpropaganda untuk marah. Dan ketika kita marah, maka kita berarti sudah kalah. Karena kita terpancing oleh provokasi dan propaganda orang lain yang memang tujuannya adalah memancing kita untuk marah. Kemudian yang kedua, bisa jadi kemarahan itu munculnya adalah dari kebodohan kita atau kegagalan kita dalam mencari tahu secara logis bahwa seseorang itu melakukan hal yang membuat kita marah karena ada sebab-sebabnya yang kalau kita tahu, kita mungkin tidak akan marah. Sebagai contoh misalnya, kita sedang antri di apotek untuk membeli obat bagi keluarga kita yang sedang demam. Kemudian ada seseorang yang menyerobot antrian kita dan mungkin kita akan marah. Padahal kita tidak tahu bahwa orang itu menyerobot antrian kita karena ada sedang keluarganya yang butuh segera obat yang harus dia beli demi kebaikan atau bahkan demi nyawa keluarganya tersebut. Dan ini bisa berlaku dalam berbagai contoh-contoh lainnya. Karena itu dalam Suratul Hujurat ayat ke-12 Allah katakan sifat utama seorang muslim diantaranya adalah selalu husnudzon, berprasangka baik, bukan justru suudzon atau berprasangka buruk. Sehingga ketika ada orang yang memicu kita marah, husnudzon saja. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Sehingga kita kemudian tidak terpicu untuk marah. Dan kalaupun nyatanya dia menyerobot hanya karena sifatnya yang buruk, ya sudah, kita tetap husnudzon saja. Karena ketika kita marah, yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi ini murni tentang kita dengan diri kita sendiri. Dan husnudzon adalah kunci utamanya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang itu marah karena menganggap marah itu solusi. Padahal sejatinya marah itu tidak akan pernah menjadi solusi. Orang yang tidak jadi melakukan sesuatu karena takut akan kemarahan kita, maka ia tidak pernah sejatinya sadar. Karena ia hanya tidak melakukan sesuatu itu lantaran sedang takut kepada amarah kita,
Dan ketika dia sudah tidak lagi takut dengan amarah kita atau tidak sedang berhadapan dengan amarah kita, maka dia akan kembali melakukan hal-hal bodoh atau hal-hal buruk tersebut. Oleh karena itu, marah tidak pernah bisa menjadi solusi. Oleh karena itu, kata Seneca, ketika seseorang mempertimbangkan satu hukuman atas kesalahan orang lain, maka tidak ada yang lebih buruk dari pertimbangan yang berbasis kepada amarah. Karena itu, Sokrates, salah seorang filosof Yunani, ketika dibuat marah oleh salah seorang budaknya, dia katakan bahwa dia akan memberi sanksi kepada budaknya nanti ketika dia sudah tidak dikuasai oleh amarahnya. Begitu juga dalam riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah umat Islam pernah berkata, "Aku khawatir dengan amarahku. Karena ketika aku menegakkan hukuman atas dasar amarah, sudah pasti hukuman itu telah melenceng dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali selalu mengontrol amarah kita. Ketika kita sedang marah, berupayalah untuk amarah itu tidak menguasai wajah kita hingga wajah kita memerah. Kalau tidak bisa, maka upayakanlah agar amarah itu tidak menguasai lisan kita sehingga lisan kita berkata kotor. Atau jika belum bisa, berupayalah agar rasa marah itu tidak menguasai tangan kita hingga tangan kita melakukan tindak kekerasan. Selalu kontrol. Amarah itu adalah kunci. Sebisa kita, semampu kita, sedikit demi sedikit, sampai batas di mana kita benar-benar menjadi pribadi yang tidak mudah marah atau syukur-syukur tidak pernah marah. Namun bukankah marah itu manusiawi? Maka jawabannya tidak. Sebab kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, seorang manusia yang baik, dia tidak akan pernah marah, dan kalau dipicu untuk marah, dia akan memaafkan kesalahan orang yang membuat dia marah, dan bahkan dia bersedekah kepada orang yang membuat dia marah. Mengapa tak cukup untuk memaafkan, namun harus dilanjutkan untuk bersedekah? Sebab memaafkan berarti kita berdamai atas amarah kita dengan orang yang membuat kita marah. Sedangkan bersedekah kepadanya artinya lebih jauh lagi. Kita berdamai dengan diri kita sendiri agar kita tidak marah dan menjadi pribadi yang berdaulat dalam kebaikan. Percayalah kepada Nabi Muhammad yang pernah berkata, "La taghdab lakal jannah." Jangan marah, maka kamu akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan surga di akhirat kelak.